Sobat Kompas Banyuwangi, selamat datang di podcast Harapan Muda episode ke-10 di bulan Maret ini. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan Kak Lilis Indah Rahmawati. Ya, jadi Kak Lilis ini adalah seorang project manager dari Inspirasi Sekolah Literasi. Nah, Kak Lilis ini menjadi seorang project manager di sebuah rumah literasi Indonesia. Nah, untuk lebih tahu apa itu, mari kita undang Kak Lilis. Halo, Kak Lilis. Halo, teman-teman. Iya, saya dulu dong, Kak. Halo, sahabat Kompas. Sebutannya sahabat Kompas kan ya? Iya, sahabat Kompas. Halo. Nah, Kak Lilis, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dulu nih, Kak, sebelumnya pada sahabat Kompas. Oke. Halo, teman-teman sahabat Kompas. Aku Lilis. Aku jadi project manager di Inspirasi Sekolah Literasi. Gitu. Rumahku di Banyuwangi aja gitu. Itu sih. Jadi Kak Lilis ini adalah putri asli Banyuwangi, teman-teman. Benar. Ya, nah Kak, tadi kan aku udah sepil nih sedikit tentang Rumah Literasi Indonesia. Nah, boleh ceritain sedikit dong Kak, kalau apa sih tentang RLI dan apa yang sebenarnya Kakak lakuin di dalamnya? Oke. RLI, Rumah Literasi Indonesia, tentu saja itu ya. Jadi RLI itu sebuah komunitas ya teman-teman. Qadarullah sekarang udah jadi yayasan gitu. Kita melakukan gerakan-gerakan literasi sebenarnya. Di sana awalnya itu tentang peningkatan budaya membaca dan menulis, sebetulnya kayak gitu. Kemudian karena kita berproses gitu ya istilahnya, jadi bagaimana sebetulnya yang katanya literasi tadi bisa kita terapkan ke banyak hal gitu. Itu sih kayaknya yang tentang literasi, dan kita sebuah organisasi non-profit. Kita benar-benar bergerak di bidang kerelawanan. Kemudian yang aku lakukan, ya itu tadi ya, lagi-lagi aku seorang project manager di sana. Inspirasi Sekolah Literasi. Jadi kalau teman-teman Kompas punya pelita gitu ya, kalau kita punya ISL, di mana kegiatannya kita menyasar ke sekolah-sekolah, menerapkan Merdeka Belajar, gitu-gitu di sana. Jadi benar-benar kayak kita berdasarkan teori dan praktiknya itu kita selaraskan. Benar-benar kita mengajak teman-teman yang sudah memiliki profesi, kemudian teman-teman yang mau bergerak, ikut turut andil, mengambil bagian dari eksistensi kita sebagai manusia, istilahnya gitu ya. Itu kita bergeraknya di sana. Gitu. ISL sendiri dari kita udah jilid 9 gitu ya. Jadi 9 kali kita sudah melakukan ISL gitu. Itu sih. Selebihnya bisa dikepoin mungkin ya dari ya sosial media yang ada di Rumah Literasi Indonesia. Gitu. Oke, siap. Nanti Sobat Kompas silahkan kepoin langsung di Instagramnya. Nah, satu kata menarik gitu Kak yang aku soroti dari Kak Lilis adalah kerelawanan. Kayak gitu. Ya. Nah, boleh diceritain dong Kak Lilis, gimana sih Kak Lilis tuh kok bisa jatuh cinta gitu sama kegiatan kerelawanan itu, dan akhirnya bisa memutuskan untuk bergabung dengan komunitas-komunitas. Oke. Jatuh cinta, iya sih, udah jatuh cinta juga ya. Sebenarnya awalnya aku tuh punya temen gitu, temenku tuh bergabung di dalam organisasi baca-baca gitu. Jadi karena memang aku anaknya suka gabut gitu ya, akhirnya ya udah dilariin aja ke buku gitu, sering baca dan seterusnya. Itu akhirnya kita sharing, sebenarnya apa ya yang ada di dalam buku ini. Kemudian kita baca sekitar. Emang anaknya kepo kan kita gitu. Jadi dari sana ya udah dia ngenalin, bergabung yuk di RLI. Apa tuh gitu. Pada saat itu rumahnya namanya masih Rumah Literasi Banyuwangi, belum jadi Rumah Literasi Indonesia gitu. Akhirnya ya udah, sebelum saya bergabung di Rumah Literasi Indonesia itu aku berkesempatan menjadi salah satu relawan gitu ya di dalam program pemerintah Banyuwangi Mengajar gitu. Di sana aku mengabdi selama 1 tahun. Sebetulnya belum selesai kuliah pada saat itu ya, belum selesai kuliah, tapi akhirnya aku memutuskan untuk biar ada sedikit manfaatnya lah nungguku untuk selesai kuliah ini gitu. Akhirnya aku mengabdi sampai di tengah-tengah pengabdian aku harus menyelesaikan studiku dan seterusnya. Ya udah, akhirnya
sambil jalan lah kita ngabdi 1 tahun, terus dari sana juga belajar dari kegiatan-kegiatan literasi ini apa sih. Ya udah akhirnya join di RLI dan ternyata semesta dan kawan tuh mendukung gitu loh. Ternyata apa yang jadi overthinkingku itu nggak cuma aku sendiri loh, ternyata banyak teman-teman yang bergabung juga di sana dan akhirnya merasa satu visi, satu misi. Jadi semboyannya literasi itu membangun Indonesia dari kampung halaman, Cile. Itu kayak yang apa ya, kata yang benar-benar jadi pegangan kita ya, bukan yang diplomatis atau apa, tapi itu benar-benar iya, benar-benar ya udah Indonesia itu apa sih gitu. Kalau kamu pengen tahu Indonesia ya udah bangun kampung halamanmu dulu gitu. Karena kita memang mungkin belum berkesempatan ke sana ya, tapi ya udah gitu nggak apa-apa. Bangun Indonesia dari kampung halaman gitu sih. Ya udah sampai sekarang akhirnya tetap jatuh cinta dengan kegiatan-kegiatan ini gitu. Iya, oke. Dan makin jatuh cinta ya Kak ya. Bener. Jadi kalau dibilang ya udah cukup lama ya Kak Lilis tergabung dalam kegiatan volunteer gitu-gitu ya Kak ya. Iya, kalau kegiatan volunteernya emang udah lama ya dari kuliah. Sebenarnya dari kuliah itu udah, cuman karena memang kurang intens gitu ya, kurang intens. Tapi ya paling intens itu ya setelah pandemi ini sih. Pas pandemi kebetulan qadarullahnya kerjanya di rumah gitu kan, kerjanya di rumah. Ya udah daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, yang penting tetap prokes, kita gerak aja gitu. Pas pandemi. Oke, terus Kak, terkait Kak kan udah lama banget nih. Terus ada nggak sih kayak pengalaman seru atau pengalaman yang unik selama Kakak ikut kegiatan volunteer yang nggak bisa Kak Lilis lupain gitu sampai sekarang? Oke, banyak sih sebenarnya. Iya, banyak sih. Tapi ada ya, mungkin ya satu hal mungkin ya. Jadi pada saat udah pandemi tapi ini, yang baru-baru ini aja ya aku ceritain. Jadi pada saat itu kita berkesempatan untuk di bulan Desember 2020, bulan Desember 2020 kita berkunjung ke Bongkoran. Bongkoran itu mana ya daerahnya, pokoknya sangat terpencil gitu ya. Tapi itu masuk Banyuwangi dan ada di Kecamatan Wongsorejo, kecamatan paling ujung tuh gitu. Nah, ke sana kita, di sana itu benar-benar jalannya Masya Allah sekali gitu ya. Sampai sana kita ya udah kegiatan biasa lah, literasi dan seterusnya di sana. Di sana itu ada rumah baca, namanya Rumah Baca Bongkoran. Itu juga sebenarnya yang inisiasi juga rumah literasi. Kita bikin di sana. Karena pada saat itu ada konflik gitu loh. Ada konflik, salah satu konflik tentang apa ya, agraria gitulah pokoknya. Konflik agraria gitu. Akhirnya di sana aku menemui seorang anak. Usianya pada saat itu kurang dari 10 tahun. Mungkin masih 8 atau 7 atau 8 tahun lah. Pokoknya belum 10 tahun. Paling sekarang baru 10 tahun dia. Namanya Firman, aku ingat banget namanya Firman. Ketika teman-temannya yang lain ditanyain, cita-cita pengen jadi apa, citanya pengen jadi apa, dia bingung, cita-cita apa ya gitu-gitu. Tapi Firman, ketika udah bagiannya Firman, tapi ketika teman-temannya bingung itu ya udah kita tetap pancing-pancing, pengen jadi guru nggak, pengen jadi polisi nggak, pengen jadi hakim dan seterusnya gitu. Kita benar-benar ya udah yang profesi yang ada di sekitar kita gitu. Tapi si Firman cita-citanya jadi apa dek gitu. Dia jawabnya dengan muka yang sangat polos dan pada saat itu maskernya kegedean karena memang kita bawanya masker yang gede gitu ya. Masker dewasa gitu udah gede banget. Dia kayak bingung gitu. Akhirnya udah buka aja dulu gitu pas waktu ngomong. Dia dengan jawabnya santai, lugas dan benar-benar polos. Jawabnya apa? KPK. Iya, asli sangar banget. Dia pengen jadi KPK. KPK, apa tuh KPK? Akhirnya kita kayak, di sini pengen jadi KPK. Udah, akhirnya kayak langsung ada tepuk tangan, ada yang nangis juga teman-temanku tuh. Adik Firman tahu KPK? Iya, yang nangkepin koruptor-koruptor, Kak. Buset, nih anak tahu dari KPK dari mana gitu kan. Saya benar-benar dia pengen jadi KPK. Sampai akhirnya kebetulan di sana salah satu relawan kita tuh teman-teman ada yang di bidang hukum juga ya anak ini harus dipantau nih sampai jadi nih kayak gitu. Benar-benar kayak KPK. Ya udah kita akhirnya nulis yuk dari sana tulisan kita ini benar-benar
jadi rame pada saat itu. Terus itu juga barengan juga dengan 9 Desember itu kan hari korupsi sedunia ya, benar ya? Tuh. Jadi udah pas banget momennya. Kita sebenarnya awal Desember, tapi tulisan itu terbit ketika yaitu hari korupsi sedunia itu benar kayak yang itu sih yang nggak dilupain sampai sekarang. Ada loh anak-anak yang harus kita giring sampai jadi KPK, meskipun kita bukan KPK gitu. Iya, setuju. Ini Kak, masih nyimpen dokumentasinya juga waktu kegiatan desain, boleh lah nanti ditunjukin ke teman-teman Kompas Banyuwangi. Bener, ya ada kok. Jadi pada saat ditanyain itu kayak dipegang salah satu relawan gitu ya. Ini kayak maskernya tuh gede banget gitu loh sampai sini. Ya Allah, Firman. Udah gede paling dia sekarang 10 tahunan lah. Menarik banget sih. Mungkin kalau aku di sana, aku juga kayak kaget juga kali ya, kayak wow gitu. Pasti. Ya Allah, Firman. Jadi itu yang belum lama ini ya, Kak Lilis benar-benar nggak bisa lupain ya, tuh momen ketemu si Firman nih tadi. Iya, benar. Oke. Selain ini Kak, selain Rumah Literasi Indonesia yang fokusnya pada literasi, kegiatan volunteer apa lagi sih yang pernah Kak Lilis tekuni, pernah Kak Lilis ikuti gitu selama ini? Mungkin masa-masa kuliah? Oh iya, kalau masa-masa kuliah tentu saja kayak gelar lapak baca itu sering sih kita sama teman-temanku. Bahkan aku juga sering mendatangi teman-temanku karena emang hobinya jalan-jalan ya. Aku hobinya main gitu loh, kelayapan traveling gitu. Bukan traveling juga sih. Kalau traveling itu kan well prepare. Kalau aku tuh pokok budal gitu loh. Itu tuh ke teman-temanku beberapa luar kota tuh juga kesini yuk, kita mau gelar lapak baca nih di alun-alun gitu-gitu. Jadi yuk gitu. Jadi memang udah seneng kali ya dari sana gitu. Terus memang so far kegiatanku ya berkaitan dengan literasi terus sih. Komunitasnya juga komunitas baca ini itu gitu-gitu. Join meskipun nggak kenal sama orang lain gitu kan. Ada satu temanku ya udah ngikut aja gitu. Nanti juga ada pelajaran gitu kan di sana. Terus pada saat itu sebenarnya pengen banget pada saat itu ikut KI gitu ya, tapi belum keturutan sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya kita bisa bikin sendiri mini KI lah istilahnya. Kalau KI kan sampai kemana-mana gitu ya. Kalau kita udah di Banyuwangi aja. Ya udah, kalau aku nggak bisa ngikut, ya aku harus bisa ceritain gitu. Siap. Itu. Terus akhir-akhir ini gitu ya, baru Februari kemarin kita dikasih kesempatan sama CRI, Combined Research Institution. Dia dari Yogyakarta. Itu sebuah lembaga yang benar-benar aware sama keamanan digital gitu. Kita ikut di sana menjadi salah satu pesertanya juga dari Rumah Literasi. Ya udah, kita belajar bagaimana sih sebenarnya komunitas itu harus dibentuk. Kemudian kita juga membentuk komunitas baru yang peduli terhadap keamanan digital. Tentu saja keamanan digital itu kan pasti sepakat sih Kak Muza, soalnya keamanan digital itu bakalan mempengaruhi semuanya, aspek fisik kita gitu kan ya, psikososial kita juga bakalan sangat terpengaruh oleh dunia digital. Jadi komunitas itu sih yang sekarang lagi kita belajar banyak di dalamnya. Terus ada lagi satu, modalnya juga ya teman-teman. Kita lagi 17 Februari kemarin gitu ya, legalitas kita baru turun, jadi kita dikasih kepercayaan sama Rotary Internasional untuk bisa membentuk klub di Banyuwangi. Itu sangat terbuka sih, itu benar-benar masih baru 17 apa ya? Kita masih sebulan gitu loh, kita masih sebulan di sini. Jadi masih sangat membuka kesempatan baru untuk teman-teman bisa join, kontribusi, kolaborasi. Soalnya kita benar-benar butuh energi baru dari teman-teman Kompas nih apalagi ya. Jadi teman-teman kan udah pada keren-keren nih. Jadi kalau misalkan, Kak aku punya ide ini gitu, yuk join sama kita Rotary gitu. Itu sih kita lagi ada itu. Kita juga Kopar Muda juga. Yuk join yuk. Siap. Ini harus dibicarakan nanti kali ya Kak. Misalnya kita harus agendain untuk ketemu, untuk ngobrol ini sih. Oh mau banget aku. Keren-keren, selamat. Ini sih Kak, selama Kak Lilis ya selama ini ikut kegiatan literasi, pasti Kak Lilis juga sudah menemukan banyak hal yang
mungkin juga banyak juga hikmah yang kakak ambil gitu dari kita lihat kehidupan orang-orang lain, terus habis itu gimana sih respon orang-orang juga terhadap kehidupan literasi yang saat ini gitu. Nah, ada nggak sih Kak sebuah harapan atau impian atau program gitu yang ingin kakak capai dalam rencana hidup Mbak Lilis? Iya, waduh, berat ya ini pertanyaannya. Iya. Harapan, banyak sih sebenarnya harapan. Karena emang aku selalu punya resah gitu loh. Di hidupku tuh selalu, kalau aku mau menciptakan sesuatu tuh pasti aku resah dulu. Tapi apa ya teman-teman, harapannya tuh tentu saja kalau harapan program, karena selama so far aku di dalam kerelawanan gitu ya, itu pegang literasi, inspirasi sekolah literasi, tentu saja pengennya ISL ini bukan hanya ada di Banyuwangi gitu, tapi ada di daerah-daerah lain, atau nggak apa-apa nih yang bergerak anak-anak Banyuwangi, tapi modelnya kita bisa kemanain gitu. Kita bisa merangkul relawan-relawan yang dari luar buat ada gitu, adain kegiatan yang benar-benar kita terjun gitu loh. Itu benar-benar pengen banget kapasitasnya nanti tentu saja akan lebih besar, kemudian orang yang terlibat bakal lebih besar juga, sampai ya udah kita nemuin sekufu sama kita, dan akhirnya kegiatan ini ada lanjutannya. Seneng nggak sih kalau misalkan kegiatan yang kita menjadi impian tapi ternyata benar-benar terwujud dan semuanya ada rangkul gitu loh, Za. Pengen banget itu kalau program ya. Apalagi tadi ya, harapan hidupku impian, ya. Impian atau harapan? Kalau harapan hidupku ada dua sih, besar banget ini. Tentu saja tentang literasi, tetap literasi, dan gender equality. Gimana sebenarnya eksistensi kita ya. Sebagai perempuan itu bukan untuk menyaingi, bukan untuk menyaingi, tapi ada, yuk sama-sama yuk gitu loh istilahnya. Dan ini mungkin harapan semua teman-teman sih. Kalau harapannya apa yang sebenarnya kita lakuin itu akan sejalan dan segelombang, sefrekuensi gitu loh sama Tuhan. Jadi hal yang kulakuin ini ternyata emang udah ada di garisnya Tuhan, itu impianku banget sih. Terus kalau misalkan enggak juga akan ditunjukin apa nih yang paling baik gitu. Terus aku punya harapan juga buat teman-teman. Jadi aku punya harapan banget, impian besar sih untuk teman-teman yang seangkatanku, kemudian di atasku, di bawahku, dan semuanya gitu ya, untuk bisa turut berkontribusi gitu sih. Jadi berjejaring, berkontribusi di dalam lingkungan sekitar paling enggak, kanan kiri kita gitu. Jadi pasti Kampal sih sepakat sih, kalau misalkan ada orang-orang yang bisa tertawa sama kita gitu ya, itu tentu saja kita lebih bahagia gitu nggak sih? Iya. Ya kan? Iya kayak sepakat gitu. Banget sih kalau itu. Sepakat banget kan? Ya gitu. Jadi pengen yang seangkatan tuh yuk sama-sama kontribusi gitu. Oke. Setuju banget sih aku dengan program yang Kak Lilis sampaikan tadi, terus pun kita bisa juga semakin memperluas kebermanfaatan kita untuk orang lain lewat jalan yang kita jalani sekarang, yaitu lewat jalur volunteer gitu kan. Apalagi untuk kegiatan literasi sendiri itu sebenarnya saat ini memang harus banget digencarkan seperti itu. Ya, mari kita mulai dari lingkungan kita dulu ya, Kak Lis ya. Iya, benar. Oke. Terus ini yang aku tangkap dari seorang Kak Lilis gitu. Kalau aku ngobrol sama Kak Lilis, kalau aku selama kenal sama Kak Lilis itu adalah Kak Lilis itu orang yang semangat banget gitu. Nah, gimana sih Kak Lilis caranya Kak Lilis itu untuk tetap terus semangat berbuat untuk sesama gitu. Apalagi hal dari yang berbuat untuk sesama itu adalah sesuatu yang sebenarnya tuh nggak secara langsung menguntungkan kita sendiri gitu. Tapi bagaimana Kak Lilis tetap bisa semangat untuk itu dalam jangka waktu yang lama? Sepakat, bukan cuma untuk diri kita sendiri ya, benar banget. Aku sepakat dengan itu. Tapi mungkin hal-hal yang kulakukan untuk menjaga semangat itu
up gitu. Kalau aku nyebutnya tuh up. Yuk up, yuk. Itu benar-benar aku terapin di sekitarku, baik ke aku sendiri, bahkan aku sering ngomong yuk up gitu. Apa sih up gitu? Mungkin ini sistematis ya teman-teman, atau apa ya, sesuatu yang mengandung definisi yang sok-sokan gitu ya, tapi enggak, tapi benar-benar ini aku terapin juga ke aku. Yang pertama itu kita harus show up. Show up bukan berarti pencitraan ya, bukan. Tapi show up itu kita harus kelihatan gitu loh, kelihatan. Oh, ini ada loh, kegiatan ini tuh ada. Barangkali ketika orang lain nggak ngerti ada kegiatan itu, dia merasa bahwa ini pikiranku sendiri gitu. Padahal ketika kita udah ngelakuin itu, bisa jadi orang lain bilang, aku lo kemarin mikirin itu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kita memang harus benar-benar ngeliatin ke orang, ini ada loh kegiatan ini. Artinya memberi ruang. Ya kan? Terus up yang kedua itu speak up. Nah, jangan dipendam sendiri. Itu bakalan jadi penyakit hati, itu bakalan jadi hal-hal yang apa ya? Pokoknya bicara yuk gitu. Jadi ungkapin apa yang kamu pengen tahu, apa yang kamu pengen ngerti dari orang lain. Bisa jadi orang lain juga sepemikiran sama teman-teman gitu. Tentu saja kalau bicara ya harus ada landasannya, banyak baca buku, banyak baca sekitar, pokoknya jangan berhenti belajar. Itu apa yang kedua? Masih banyak nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita menerima semuanya. Okay. Kemudian yang ketiga itu look up. Tengok kanan kiri, ada apa, lihatlah. Aware gitu lah istilahnya ya. Be aware. Gitu. Jadi nggak terlalu apatis juga enggak gitu. Tapi benar memang biasanya ada yang bilang beberapa orang, ya udah perbaiki diri lu sendiri. Ya bukan gitu. Tapi kalau emang harus pengen perjuangan nggak sendiri ya kita harus aware sama orang lain. Itu up yang ketiga ya. Masih ada lagi. Yang selanjutnya tentu saja di dalam berkomunitas gitu ya teman-teman. Kita harus team up, kerjasama sama teman-teman. Jadi istilahnya kalau aku pernah membaca gitu ya, ini sebenarnya novel sih, kutipan novel. Tapi bisa diterapin juga. Bersama aku bisa, mohon maaf, sendiri aku bisa, bersamamu aku sempurna. Asik nggak tuh? Mantap banget. Tapi benar, kalau misalkan, ya kan, dalam komunitas harus sama-sama, biar tambah sempurna gitu. Meskipun sendiri udah kuat, gitu. Itu up yang keberapa tuh tadi? 4 ya? Yang 4. Yang kelima apa tuh? Yang kelima itu lift other up. Lift other up. Artinya ajak yang lain, rangkul yang lain. Aku percaya banget regenerasi itu bisa memperpanjang umur dalam perjuangan. Ya nggak? Jadi benar-benar regenerasi. Jadi meskipun kita udah banyak banget gitu ya, misalkan teman sahabat-sahabat Kompas tuh udah banyak banget ilmunya. Tapi kalau kita ajak orang lain, kita percaya regenerasi, nah itu bakalan benar-benar nambah semangat buat diri kita juga gitu. Jadi perjuangan sekali lagi nggak akan sendiri gitu. Aku aku sharing sedikit ya. Aku itu nggak pernah istilahnya mematahkan semua hal-hal yang menjadi kesalahan orang. Itu bagi aku anti banget. Jadi misalkan kayak baru ada anak kecil, misalkan anak kecil yang mau belajar, itu ya udah aku nggak bakal ngeremehin, kamu anak kecil tahu apa, bukan kayak gitu. Jadi percaya regenerasi itu ada, kasih ruang sama mereka. Meskipun kita tahu, dengan dia bisa sejam, padahal nih kerjaan 5 menit nih bisa kelar kalau sama aku. Nggak boleh kayak gitu. Jangan kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Harus ada regenerasi, kita kasih ruang sama mereka. Belajar yuk gitu. Insya Allah selama ini aku belum pernah dan semoga jangan ya, mematahkan apa-apa yang menjadi achievement orang meskipun lama atau apa. Jangan sampai itu. Itu hal-hal yang benar-benar harus kita hindari sama-sama. Itu. Kemudian yang ada up yang terakhir. Ini klasik sih, tapi pasti teman-teman sepakat. Never give up. Nyerah. Pasti semua itu udah sesuai porsi. Rintangan itu pasti ada. Pasti kerikil ada. Bahkan batu-batu itu bakalan kasar semua ada. Nggak usah menyerah.
ada kok waktunya buat kita gitu. Itu sih 6 up. Oke. Setuju banget. Jadi teman-teman Sobat Kompas, tips dari Kak Lilis itu ada 6 up yang harus benar-benar kita tanamkan pada diri kita. Ya. Lingkungan itu sangat pengaruh banget ya Kak ya, untuk bagaimana pembentukan diri kita gitu. Sangat sepakat. Oke, mantap banget ngobrol sama Kak Lilis malam ini. Terus ini Kak, terakhir nih pesan buat sobat-sobat Kompas nih Kak, agar bagaimana Sobat Kompas ini yang mungkin awalnya ragu untuk ikut kegiatan relawan atau gabung komunitas-komunitas sosial gitu, jadi bisa lebih percaya diri dan mau gitu. I see. Pesan buat sahabat Kompas. Jadi teman-teman, aku pernah berkegiatan dengan teman-teman yang ada di Kompas. Percayalah, mereka adalah organisasi yang sangat akan bermanfaat untuk teman-teman. Serius, ini aku bukan peres ya, Za, tapi memang sebelum aku kasih pesan-pesan mungkin ya, tapi aku sebagai, mungkin boleh ya aku kasih testimoni, sahabat-sahabat Kompas itu punya kemauan, punya kemampuan juga, dan punya semangat yang, nih ngelihat nih, prospek ke depan nih banyak teman-teman yang haus kegiatan. Jadi aku harus punya ruangan untuk memberi ruang ke mereka. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalkan teman-teman mau berjejaring gitu sama, ini ada Kompas Banyuwangi nih yang mantap banget nih. Oke, balik lagi ya. Pesan apa ya? Pesannya adalah untuk teman-teman yang di Kompas, sahabat-sahabat Kompas, don't think twice, to act gitu ya. Jadi jangan pikir 2 kali untuk teman-teman bisa bergerak, bisa untuk ambil bagian dari gerakan-gerakan kebaikan. Kalau memang masih merasa sendiri, gabung sama yang sudah ada. Gitu, pelajari dulu. Kalian punya visi apa? Kalian punya misi apa di dalam memaknai penciptaan kalian ini yang sangat indah gitu ya. Tuhan ini udah nyiptain kalian dengan sangat sempurna gitu. Kalian mau ngapain di sana? Kita harus tahu dulu. Tapi kalau misalkan udah stuck, nggak ngerti, ya itu tadi, gabung sama teman-teman yang udah bisa ngasih ruang lah gitu paling enggak. Karena kalau sendiri tentu saja udah bakalan overthinking, nggak ada habisnya. Itu aku udah ngelakuin, udah ngejalanin. Jadi bisa jadi pelajaran-pelajaran kegagalan-kegagalan orang yang dulu-dulu gitu ya, termasuk aku orang dulu gitu ya, itu bisa jadi pelajaran juga. Jadi jangan berpikir 2 kali untuk bisa bergabung. Itu. Kemudian belajar, bergerak. Kemudian tentu saja juga bermakna. Jadi dengan kita belajar, upgrade terus kemampuan kita, karena ada pepatah tuh yang bilang, teman-teman, nggak ada yang baru di bawah langit. Semuanya tuh udah ada. Semuanya tuh udah ada, tugas kita hanya mempelajarinya. Berarti ketika kita belum tahu ya kita perlu belajar lagi. Upgrade diri kalian. Sampai sekarang pun saya juga masih jadi pembelajar ya. Sangat mau belajar dari siapapun. Gitu, dari siapapun, bahkan dari anak yang muda, kemudian orang yang lebih udah dewasa, banyak pengalamannya, belajar sama semuanya gitu. Jadi upgrade yourself to give impact to others gitu. Kemudian yang selanjutnya pesannya adalah tugasnya orang terdidik itu adalah mendidik. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman itu terdidik, jadi yuk mendidik yuk gitu. Jadi ya udah, kita harus punya tanggung jawab untuk mendidik sesama gitu. Meskipun bisa jadi malah ketika kita ingin mendidik, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat dari sana. Malah kita belajar gitu. Niatnya mendidik, tapi kita yang malah dapat ilmu. Nah, itu kan apa ya, privilege banget kan gitu. Yes. Terakhir, itu udah aku sampaikan tadi sebenarnya di awal. Hidupku itu penuh keresahan, teman-teman. Jadi merasalah teman-teman itu memiliki beban yang tidak memberatkan. Artinya gimana? Dengan adanya beban, dengan adanya sadar kalau kita itu punya beban, kita punya keresahan gitu ya. Dari sana kita mau terus belajar. Kemudian aku punya prinsip bahwa aku nggak mau mati tanpa arti. Aku nggak mau menua tanpa arti. Gitu. Jadi bisa jadi teman-teman ketika
kita nggak panjang umur misalnya kayak gitu ya. Jadi akan ada kenangan yang diingat orang tentang kita, kenangan-kenangan manis, akan ada yang diingat dari sahabat-sahabat Kompas semuanya, itu kenangan-kenangan yang udah pernah teman-teman lakuin buat semua gitu. Karena memang kita nggak ngerti ya perjuangan kita sampai kapan, tapi dengan adanya itu tadi, ada regenerasi dan seterusnya, kemudian berjejaring, tentu saja panjang umur kebaikan ini akan terus ada. Itu sih pesannya. Terus ada lagi, semangat teman-teman. Jadi semua itu sudah sesuai porsi dan teman-teman itu diciptakan dengan sangat indah. Jadi jangan merasa insecure untuk apapun di sekitar kalian dan yuk sama-sama saling rangkul. Itu Za, thank you. Terima kasih kembali juga Kak Lilis. Jujur aku ini langsung terbakar loh semangatnya. Waduh. Karena aku yang langsung ngobrol sama Kak Lilis nih. Teman-teman Sobat Kompas harusnya juga ini sih Kak, semangat kalau dengerin obrolan kita malam ini gitu. Semoga ya, nanti semoga kita punya kesempatan lain lah buat ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Amin, siap-siap. Jadi kalau kata Kak Lilis itu kita harusnya jangan pikir 2 kali ya kayak gitu. Terus mau belajar mumpung masih muda, mumpung durung kadung, harus benar-benar mau dan terbuka lah ya untuk mau belajar itu tadi. Ya, benar begitu Kak Lilis. Oke, kalau kata Kak Lilis tadi, sendiri aku bisa, bersamamu aku sempurna. Sebuah tagline yang bagus sekali. Oke, terima kasih banget Kak Lilis. Tadi juga sudah memberikan testimoni dari bagaimana bergabung bersama teman-teman dari Kompas Banyuwangi. Sobat Kompas Banyuwangi juga boleh banget kalau mau bergabung di kegiatan-kegiatan dari komunitas Rumah Literasi Indonesia. Cek aja Instagramnya di @apa Kak Lilis? @Rumah Literasi Indonesia. Ya, mantap banget. Atau langsung kalau mau ke kantor di RLI ada di Ketapang, ya Kak? Ya, ada di Ketapang. Iya, bener banget. Jadi apa ya, kita jangan menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi gitu loh, ya kan? Ya, setuju banget. Oke, tadi Sobat Kompas, bagaimana cerita Kak Lilis jatuh cinta pada kegiatan volunteernya, terus juga tips-tips dari Kak Lilis, bagaimana agar teman-teman tuh bisa semangat gitu untuk menjadi seorang relawan untuk masa depan juga ya Kak ya. Benar banget. Oke, kalau gitu kami dari Kompas Banyuwangi mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Lilis yang mau kami undang di podcast Harapan Muda kali ini. Semoga Kak Lilis sehat selalu dan semoga kita bisa berkolaborasi lagi. Amin, amin, amin. Ya, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Dadah. Dadah, thank you teman-teman. Ya, terima kasih Kak Lilis.